Bunda siapa? Iya. Ibunda dari? Azkia Safra Satwa. Oke, baik. Di sini saya akan mewawancarai yang pertama, yaitu bagaimana pendapat Ibu tentang pandemi COVID-19 yang menyebabkan beberapa kegiatan harus dilakukan di rumah, khususnya di bidang pendidikan. Ya, nggak enak, susah gitu. Yang biasanya harus belajar di sekolah, sekarang dengan teman, sekarang belajar di rumah sendirian. Terus apa kesulitan yang Ibu hadapi ketika mendampingi putra-putri belajar di rumah? Ya, iya, Kesulitannya sebenarnya moodnya gitu. Mood anaknya. Oh, Ya. kalau sendirian tuh suka nggak mau, Mm, pengennya bareng sama teman-teman sama guru. Kalau di sekolah kan rame. Apakah Ibu pernah berkonsultasi kepada guru di sekolah tentang perkembangan dan capaian pembelajaran anak? Iya, pernah. Ya, konsultasi gitu. Nanya ke guru, Asya misalkan desainnya udah sampai mana? Apa Iya. yang Asya kurang kuasai? Sering ya. Bagaimana kemampuan anak dalam menggunakan media pembelajaran daring? Alhamdulillah sih bisa. Bisa menggunakan media ini. Kalau media yang digunain di sekolahnya seperti apa? Dari melalui Zoom atau WhatsApp? Oh, lewat WhatsApp ya. Apakah tersedia jaringan internet untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran melalui daring? Ada wifi. Ada wifi. Baik, terima kasih wawancaranya. Wawancara yang pertama itu bagaimana pendapat Ibu tentang pandemi COVID-19 yang menyebabkan beberapa kegiatan harus dilakukan di rumah, khususnya di bidang pendidikan. Susah ya anak-anak untuk belajar, maunya sih langsung ke sekolah, pengennya cepet-cepet pergi coronanya, Amin. biar anak-anak sekolah bisa sekolah lagi di sekolah, nggak daring terus. Ya, baik. Untuk pertanyaan yang kedua, apa kesulitan yang Ibu hadapi ketika mendampingi putra-putrinya belajar di rumah? Kesulitannya kalau susah disuruh belajar, pengennya main, tapi bisa diituin dulu ya, suruh dibujuk ya biar mau belajar. Susahnya kalau lagi main tuh nggak bisa diganggu kalau suruh belajar. Apakah Ibu pernah berkonsultasi kepada guru di sekolah tentang perkembangan dan capaian pembelajaran anak? Sering ya, karena pengennya nggak mau ketinggalan pelajaran ya. Kalau ketinggalan pelajaran kan susah juga ibunya, anaknya juga males kalau udah itu. Pengennya sih konsultasinya tuh terus tiap hari juga nggak apa-apa sama ibunya, biar nggak ketinggalan aja pelajaran apa hari ini apa. Apakah Ibu setuju dengan pembelajaran daring seperti ini? Sebenarnya sih nggak setuju ya, pengennya sih cepet-cepet langsung ke ibu gurunya ya, karena lewat daring tuh kadang anaknya susah. Jenis kegiatan pembelajaran seperti apa yang disukai anak Ibu selama pembelajaran online? Jenis pembelajarannya itu seperti Kayak surat-surat, baca surat. Kalau itu tuh nulis, terus kadang menghitung, bacaan surat-surat. Nah, bagaimana kesiapan anak dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dari rumah? Sikapnya tuh, kalau misalkan
ayo udah mulai nih pembelajarannya ya kan. Senang sih, senang ya, gembira ya kalau mau belajar tuh. Kalau suruh, apalagi kalau udah mau masuk sekolah, sekolahnya di sekolah situ, nggak di rumah, senang. Itu sih anak-anak tuh senangnya tuh sekolahnya langsung ke sekolah. Kalau Karena di rumah kumpul sama teman-teman gitu ya. Kalau di sekolah kan nggak lupa ya, di rumah kan lupa terus. Enak di sekolah. Iya. Selamat sore. Ya, selamat sore. Bisa dimulai wawancaranya? Boleh, ayo silakan. Baik, untuk wawancara yang pertama yaitu bagaimana pendapat Ibu tentang pandemi COVID yang menyebabkan beberapa kegiatan harus dilakukan di rumah? Dampaknya itu adalah jika kita kurang memotivasi anak pada saat COVID seperti ini ya, sebagai orang tua kita harus pintar-pintar ya, membuat taktik gimana caranya anak kita itu tidak jenuh belajar di rumah. Nah, setelah itu kan kita harus membuat apa gitu jadwal atau membuat praktek apa agar anak kita itu ada kegiatan di dalam rumah, begitu Bu, agar anak kita juga bisa terus berkembang meskipun ada di dalam rumah. Nah, untuk melaksanakan kegiatannya apakah Ibu menemukan kesulitan dalam melaksanakan pendampingan? Ya, kalau kesulitan itu pasti adalah setiap orang tua ya. Cuma bagaimana cara kita itu apa ya, merayu anak kita agar anak kita itu tidak egois dalam agar belajarnya gitu, agar belajarnya lebih mudah. Bagaimana cara kitanya merayu anak tersebut, begitu Bu. Kalau misalnya kesulitan itu pasti ada setiap orang tua kepada anaknya, karena anak kan kalau sama gurunya itu beda pembelajaran dengan orang tuanya, begitu. Bagaimana cara Ibu menghadapi anak yang susah untuk diajak belajar? Kalau cara menghadapi anak yang susah sih, kalau saya sih punya taktik sendiri Bu. Misalnya saya mengajak anak ketika anak waktunya bermain gitu ya, atau waktu pagi hari kan kita kan belajarnya di rumah nih, anak susah selalu megang handphone atau anak selalu ingin bermain yang lainnya, ya kita apa ya, merayu anak lah. Contohnya, ayo kita belajar dulu ya, nanti kita bikin kue apa kayak gitu. Tentu anak kan pasti akan senang, wah iya, ayo kita belajar Bunda, kayak gitu. Apakah Ibu selama pembelajaran daring ini pernah berkonsultasi kepada guru mengenai perkembangan anak? Ya, selalu ditanyakan kepada guru-gurunya perkembangan anak saya selama tatap muka maupun sekarang lagi posisi begini ya Bu ya. Selalu apa ya, bekerja sama gitu kepada gurunya maupun sayanya, introspeksi diri harus gimana Bu, solusinya gimana agar anak saya juga dapat berkembang meskipun itu hanya belajar di dalam rumah, begitu Bu. Apakah Ibu setuju dengan adanya pembelajaran online ini? Oh ya, sangat setuju, karena apa, di masa pandemi ini masa kita harus membiarkan anak kita berlarut-larut dalam kebodohan gitu ya. Kita kan tentunya sebagai orang tua kan merasa rugi kalau anak kita itu tidak apa ya, tidak ada kegiatan sama sekali ya dalam saat pandemi ini. Hanya dibiarkan anak melihat telepon, melihat HP gitu ya, melihat game apa yang sebagainya. Saya kurang setuju kalau itu. Saya selalu apa ya, ingin anak saya itu berkembang Bu. Maksudnya berkembang tuh dalam arti anak saya itu selalu ingin apa ya, ingin bisa lah gitu, apa aja yang dikerjakan dalam rumah tuh saya bimbing meskipun saya juga masih belajar begitu. Nah, dalam kegiatannya jenis kegiatan seperti apa yang disukai oleh anak selama pembelajaran di rumah? Kalau anak saya sih lebih senang ke praktek ya Bu ya. Misalnya belajar wudhu, dia nggak mau kalau misalkan doa wudhu diapalin terus dia nggak mau. Dia pengen caranya itu
praktek, misalnya bunda ini caranya gimana, tangan dulu misalnya kayak gitu, nanti dia baca doa, kumur-kumur baca doa, pengen dipraktekin gitu, biar menyiram tanaman, dia nggak mau gitu, tanaman ini adalah tanaman maksudnya apa kayak gitu, daun putik dia nggak mau, dia pengennya langsung ke tanamannya, diliatin begini dia pengennya dijelaskan Secara langsung. iya begitu. Nah, Mbak, terus selanjutnya bagaimana Ibu menumbuhkan perhatian belajar anak selama pandemi ini? Ya kita kan selalu apa ya, selalu berbicara gitu dari hati ke hati kepada anak kita kalau mau tidur, adek gimana ya agar apa ya, adek itu makin lancar membacanya, makin bisa berhitungnya kayak gitu, terus makin mudah dipahami cara belajarnya. Ya bunda kan selalu apa ya, selalu apa ya, jadi bunda itu selalu membimbing adik setiap waktunya, kecuali dianya tidur ya. Ibarat itu mah apa sih, selalu ingin adik tuh agar ya agar bisa gitu, kayak gitu aja. Meskipun belum bisa juga kayak kita, sedikit demi sedikit lah gitu, agar dia mengerti gitu, kayak gitu. Baik Ibu, terima kasih untuk wawancaranya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.